berbuka semua? Siap. Di sini saya Sofian Samalau akan memandu seminar pada siang hari ini. Sebelum memulai seminar ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Yang kami hormati Ibu Imam Kepala Odang dan Bapak Menhan Ismail selaku dosen pemangku mata kuliah dan akuntansi dan teman-teman semua yang saya sayangi. Kita akan mendengarkan pemaparan dari kelompok 12 mendengarkan pemaparan kelompok 12 tentang laporan posisi keuangan. Sebelum mendengarkan pemaparan, saya himbau kepada teman-teman semua agar tetap kondusif dan tenang mendengarkan pemaparan dari kelompok 12. Kepada kelompok 12, apakah sudah siap? Kelompok 12 kan? Terima kasih kepada moderator atas waktu dan tempatnya. Pertama, selamat siang kepada audiens dan selamat siang juga kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah ini. Kami akan mempresentasikan topik kami yang berjudul laporan posisi keuangan atau balance sheet. Itu perkenalan kelompok anggota kami yaitu Orniel saya sendiri dan juga ada bintang Revina Manulang. Selanjutnya ada Rizky Ayuandini. Selanjutnya ada Luis Fransedamano dan terakhir ada Cynthia Damayati Simbolon. Pada materi pertama kami yaitu dari akuntansi terkait laporan posisi keuangan. Di sini kami mengambil 4 teori, yaitu teori entitas atau entity teori, kedua teori pemilikan atau propriety teori, teori ketiga yaitu teori pemangku kepentingan atau stakeholder teori, keempat teori penata layanan atau stewards teori. Pada teori entitas yaitu teori entitas ini memandang bahwa perusahaan itu bisa berdiri sendiri sebagai entitas dan kedudukannya terpisah dari pemilik. Teori ini juga mengatakan bahwa perusahaan dan pemilik yang terpisah hubungannya dengan laporan posisi keuangan yaitu kepemilikan aset pada perusahaan dan liabilitas dengan ekuitas pemegang aktif dan dengan pemegang ekuitas merupakan hal yang berbeda. Teori kedua yaitu teori kepemilikan. Teori ini mengatakan bahwa pelaku usaha adalah pemilik yang menyatu dengan perusahaan yang mempunyai kepentingan pribadi terhadap kegiatan ekonomi dan mempunyai hak atas laba perusahaan. Teori ini juga menyatakan bahwa pemegang saham sebagai pemilik perusahaan. Teori ketiga yaitu teori stakeholder atau pemangku kepentingan yang menjelaskan bahwa signifikansi pemangku kepentingan berasal dari kekuatan kolektif, urgensi, dan legitimasi pemangku kepentingan. Dan juga teori ini menjelaskan bahwa perusahaan untuk lebih mendorong lebih transparan pada laporan keuangannya. Pada teori keempat yaitu teori penata layanan. Teori ini mengatakan bahwa perspektif pemangku kepentingan yaitu stakeholder yang mengartikan secara eksplisit bahwa teori stewardship berpengaruh pada kinerja sosial dengan kepentingan pada tujuan yang bermanfaat secara sosial. Teori ini juga mengasumsikan bahwa para pemimpin perusahaan lebih bersifat kolektivistik dan berusaha untuk memperlakukan perilaku yang menguntungkan para pemangku kepentingan. Teori ini juga mengatakan bahwa tidak memikirkan kepentingan pribadi, melainkan pada kepentingan jangka panjang. Nah, adapun struktur dan elemen neraca. Neraca atau balance sheet merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan entitas pada suatu waktu tertentu. Nah, yang pertama itu ada aset. Aset merupakan manfaat ekonomis yang akan diterima pada masa mendatang atau akan dikuasai oleh perusahaan sebagai hasil dari transaksi atau kejadian. Adapun menurut Gill, aktiva atau aset merupakan uang tunai, barang dagangan, tanah, bangunan atau gedung, dan peralatan atau sejenisnya yang bernilai yang dimiliki oleh perusahaan. Adapun elemen-elemen pada aset. Yang pertama, aset lancar atau current aset meliputi kas, piutang usaha,
sebagai akibat dari kejadian masa lalu. Liabilitas menurut FASB merupakan pengorbanan manfaat ekonomi masa mendatang yang mungkin muncul sebagai hasil dari kewajiban sekarang suatu entitas untuk menyerahkan aset atau memberikan jasa kepada entitas lain di masa mendatang. Nah, yang ketiga ada ekuitas atau equity. Menurut PSAK nomor 21, ekuitas hak residual atau aset perubahan setelah dikurangi kewajibannya. Lalu ada ekuitas menurut Munawir, itu kekayaan perusahaan yang terdiri atas kekayaan investor atau yang berasal dari luar perusahaan dan kekayaan itu hasil aktivitas usaha itu sendiri. Oke, lanjut di pendekatan pengukuran dan kualitas neraca. Kita bahas yang pertama dulu terkait pendekatan pengukuran. Nah, di pendekatan pengukuran ini ada dua, yaitu ada artikulasi dan non artikulasi. Kita bahas yang artikulasi dulu. Di artikulasi ada dua pendekatan. Ada asset liability approach, yang kedua ada revenue expense approach. Yang pertama kita bahas dulu terkait asset liability approach, yang dimana FASB atau Financial Accounting Standard Board menekankan pendekatan asset liability approach ini pada pelaporan keuangan. Pendekatan ini berasal dari konsep bahwa aset dan liabilitas adalah elemen utama dalam standar pelaporan keuangan. Nah, dan sedangkan elemen-elemen lain seperti pendapatan, laba, dan rugi itu cuma adalah konsekuensi perubahan dari perubahan posisi perubahan posisi aset dan liabilitas. Dalam pendekatan ini, laporan keuangan diarahkan untuk mencerminkan posisi keuangan suatu entitas melalui pengakuan dan pengukuran aset serta kewajiban yang dimiliki. Oke, yang kedua, kita bahas tentang revenue expense approach. Nah, di pendekatan ini berfokus pada penentuan dan pengukuran pendapatan dan beban yang akan menghasilkan laba rugi. Pendapatan ini lebih berprioritas pada laporan laba rugi daripada laporan posisi keuangan. Namun, fokus utamanya adalah fokus utama pendekatan ini adalah pada perhitungan laba atau laba operasi, yang dimana sebagai selisih pendapatan dan biaya lalu diartikulasikan ke laporan posisi keuangan dan khusus pada ekuitas, yaitu sebagai laba ditahan. Yang next, oke. Sekarang perubahan dari revenue expense ke asset liability orientation. Nah, pendekatan revenue expense yang didasarkan pada prinsip pencocokan atau matching principle. Pendekatan ini menekankan penerapan pendapatan dan pengalokasian beban dalam periode yang sama untuk memberikan gambaran akurat mengenai laba bersih. Namun, pendekatan ini mengalami tantangan signifikan dalam konteks pengukuran dan pengakuan yang akurat terhadap aset dan liabilitas. Tidak hanya itu, hal ini juga diperburuk oleh fleksibilitas interpretasi dan pencocokan yang dapat mengarah pada praktik manipulatif dan dalam laporan keuangan. Nah, dari semua itu, FASB dan IASB mengadopsi pendekatan aset liabilitas yang mengutamakan penerapan dan pengukuran berdasarkan substansi ekonomi dan bukan hanya untuk tujuan saja. Oke, kita bahas yang kedua itu terkait non-artikulasi. Non-artikulasi laporan keuangan yang tidak diartikulasikan tidak banyak dibahas dan diterapkan sih. Cuman pendekatan ini mengartikan bahwa tidak ada hubungan antara laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Non-artikulasi muncul untuk memisahkan dua kelompok antara revenue expense dan asset liability untuk menegakkan bahwa laporan posisi keuangan disusun berdasarkan
aset liability dan laporan laba rugi menggunakan revenue expense. Non-aktifasi berupaya untuk memisahkan fokus laporan posisi keuangan dan laporan laba. Oke, selanjutnya membahas tentang kualitas neraca. Kualitas neraca dapat diartikan sebagai kemampuan laporan posisi keuangan yang secara akurat dan lengkap mencerminkan nilai ekonomis bersih dari sebuah entitas, yaitu total aset dikurangi total kewajiban. Dalam konteks ini, keterandalan mencakup faithful representation, keterbandingan, dan relokasi informasi keuangan yang disajikan. Neraca yang berkualitas tinggi itu dapat memberikan dasar bagi pengambilan keputusan ekonomi oleh investor, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya. Kualitas neraca sangat erat kaitannya dengan kualitas laba. Neraca yang tidak akurat dapat menyebabkan distorsi dalam laporan laba rugi, terutama jika terjadi pengakuan yang salah terhadap aset atau liabilitas. Selain itu, neraca yang berkualitas tinggi juga dapat membantu mengurangi kebutuhan akan penyesuaian akrual yang kompleks dan mengurangi potensi earning management. Selanjutnya yaitu peran aset tak berwujud. Salah satu tantangan utama dalam menjaga kualitas neraca adalah pengakuan aset tak berwujud. Banyak perusahaan modern, terutama yang berbasis teknologi dan jasa, memiliki proporsi aset tak berwujud yang besar seperti merek, hak kekayaan intelektual, hubungan pelanggan, dan human resources. Dalam FASB dan IASB mengakui bahwa aset tak berwujud memiliki peran penting dalam menciptakan nilai. Namun pengukuran yang dapat diandalkan seringkali sulit dicapai, sehingga mengakibatkan investasi besar dalam riset dan pengembangan, pelatihan, dan inovasi biasanya langsung dibebankan, bukan diakui sebagai aset. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh sosial dalam penyajian neraca. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa laporan posisi keuangan tidak hanya mencerminkan kondisi keuangan perusahaan, tetapi menggambarkan dimensi sosial perusahaan. Pengaruh perusahaan dalam pengambilan keputusan sosial perusahaan tidak tercermin langsung dalam laporan posisi keuangan, tetapi mempengaruhi persepsi pemangku kepentingan dan keberlanjutan jangka panjang. Nah, seperti kita tahu, ada yang namanya laporan keuangan yang berintegrasi pada aspek keberlanjutan dan sosial yang ESG atau Environmental, Social, and Governance, yang menuntut informasi keuangan sebagai pelengkap informasi laporan posisi keuangan. Nah, kinerja sosial ini dapat meningkatkan goodwill, reputasi perusahaan, dan nilai yang secara tidak langsung mempengaruhi aset tak berwujud. Nah, pengaruh keputusan sosial ini juga mencerminkan komitmen jangka panjang yang dapat mempengaruhi struktur modal dan investasi sosial perusahaan. Nah, kemudian next. Nah, di sini kami mohon maaf dalam pemaparan yang ada di PPT. Pemaparan yang di sini itu sama dengan yang pengaruh sosial. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perspektif global, yaitu relevansi terhadap WDR. Nah, teman-teman mungkin masih belum tahu apa itu WDR. Nah, WDR itu adalah World Development Report atau publikasi dari Bank Dunia yang diambil berdasarkan data yang telah tersedia. Nah, kami mengambil buku dari World Development Report ini yang berjudul World Accounting Rebalancing for a Country Captures the Value of All Assets that Generate Income and Support Human Well-being, yang dimana pada buku WDR ini mengadopsi pendekatan neraca sebagai struktur analitis fundamental untuk mengevaluasi kesehatan ekonomi dan keuangan suatu negara. Nah, dalam buku ini dijelaskan bahwa
balance sheet approach membentuk 3 pendekatan, yaitu prinsip pengakuan, prinsip pengukuran, dan prinsip penjanjian. Nah, pada prinsip pengakuan menyatakan bahwa aset dapat diukur secara andal dan memiliki potensi manfaat ekonomi masa depan. Nah, kemudian pada prinsip pengukuran menggunakan kombinasi dari historical cost, fair value, and present value. Yang jelas itu ada prinsip penyajian. Nah, prinsip penyajian itu mengikuti struktur balance sheet konvensional dengan adaptasi untuk konteks nasional. Nah, kemudian kami juga ada mengambil buku dari BDR, yaitu Data for Better Life, yang mengangkat tema tentang kehidupan masyarakat. Nah, pada buku ini kami mengambil tentang public sector balance sheet, yang dimana neraca pada sektor publik dapat digunakan untuk mencerminkan posisi keuangan secara menyeluruh, yang dimana laporan keuangan dapat meningkatkan tata kelola, pengambilan keputusan, dan akuntabilitas. Sekian dari presentasi kelompok 12, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk pemaparan kelompok 12. Sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Di sini terdapat 5 pertanyaan. Saya akan membacakan pertanyaan pertama dari tim 8. Adapun pertanyaannya adalah, bagaimana keputusan sosial perusahaan dapat mempengaruhi struktur modal dan investasi yang tercatat dalam laporan keuangan? Apakah kelompok 12 akan Langsung menjawab. Baiklah, kami akan menjawab dari kelompok 8. Keputusan sosial perusahaan dapat mempengaruhi struktur modal dan investasi dengan mencerminkan komitmen jangka panjang yang berdampak pada peningkatan goodwill, reputasi, dan nilai perusahaan, serta mendorong investasi sosial meskipun tidak langsung tercermin dalam neracanya. Dari jawaban kelompok 12 kepada tim 8, apakah jawabannya memuaskan? kurang menjelaskan terkait dengan pengaruh dari struktur modal dan investasi yang tercatat dalam laporan keuangan? Bagaimana kelompok 12 akan dijawab atau kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Nah, di sini tadi teman saya telah menjelaskan bahwa keputusan sosial dapat mempengaruhi yang berdampak pada peningkatan goodwill, reputasi, dan perusahaan. Nah, keputusan sosial itu seperti yang kita tahu kemarin ada kasus di bidang konveksi yang perusahaannya yang dimana karyawannya mogok selama 4 hari. Nah, hal itu adalah salah satu contoh kita ambil salah satu contoh sebagai pengaruh sosial yang dimana karena mogok kerja yang dilakukan oleh karyawan itu menyebabkan turunnya reputasi yang dimana itu adalah pengaruh sosial yang sangat berdampak pada perusahaan, sehingga investasi pada perusahaan tersebut sangat menjadi menurun dan modalnya juga mempengaruhi, sehingga jadi keputusan sosial itu sangat mempengaruhi investasi dalam suatu perusahaan. Apakah terjawab, saudara? Oke, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari tim 1. Dinyatakan di sana, pada praktek bagian peran aset tak berwujud, dijelaskan peran penting aset tak berwujud.
Apa sih kriteria pasti yang membedakan aset tak berwujud yang dapat diakui dan yang tidak dapat diakui dalam neraca? Kepada kelompok atas. Oke, saya baca ulang ya. Pertanyaan dari tim 1 itu pada paper bagian peran aset tak berwujud dijelaskan peran penting aset tak berwujud. Karena apa sih kriteria yang pasti yang membedakan aset tak berwujud yang dapat diakui dan tidak dapat diakui? Oke, kriteria itu mungkin itu yang dapat dibandingkan. Contohnya itu bisa dijual, bisa dipindahkan, disepsikan, disewakan atau ditukar secara terpisah dari aset lainnya, atau dari hak kontraktual atau hukum seperti hak paten, hak cipta dan merek. Jadi contoh yang bisa diakui dan tidak diakui itu seperti contoh yang bisa diakui seperti hak paten, lisensi, software, merek yang dibeli. Kemudian kalau yang tidak diakui itu kayak contohnya itu reputasi, loyalitas pelanggan, kualitas SDM dan lain sebagainya. Mungkin kenapa banyak kemungkinan timbul pertanyaan kenapa ya aset tidak berwujud itu tidak diakui karena sulit diukur secara handal, misalnya tadi reputasi atau nilai karyawan tidak memiliki hak kemasan, atau disingkatnya kesimpulan itu kayak aset tidak berwujud itu diakui jika bisa diidentifikasi secara jelas, kemudian dikendalikan oleh perusahaan dan menghasilkan manfaat ekonomi di masa depan. Jikalau tidak memenuhi kriteria itu dan tidak dapat diakui. Begitu. Terima kasih. Bagaimana tim 1 apakah jawabannya memuaskan? Terima kasih atas presenter. Tapi saya mau di situ saudara menyebutkan bahwa banyak sekali pengakuannya itu diakui secara kriterianya apa aja. Nah di sini di paper di sini dinyatakan bahwa banyaknya dari aset ini tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam standar akuntansi saat ini. Nah ditambah standar akuntansinya ini apa? Di sini dibilang di paper tim presenter bahwa KSB dan KSB mengakui bahwa aset tak berwujud memiliki peran penting. Nah, apakah di standar akuntansi yang disebutkan di paper saudara diatur di mana di standar akuntansi tersebut? Setahu saya itu diatur. Lalu kemudian di sini saya menyinggung soal pentingnya aset tak berwujud itu di kualitas neraca. Nah, di sini saya mau bertanya, memang sudah dijelaskan di paper bahwa pentingnya itu secara singkat itu kenapa bisa penting. Tapi saya mau secara detail, maksudnya searjen apa dia jika salah pengakuan. Terus kedua, dalam konteks kualitas neraca. Terus yang kedua, bagaimana bisa sampai impact-nya atau dampaknya jika tidak dilakukan pengakuan aset tidak berwujud ini jika salah gitu ya, bahkan tidak diatur, se-impact mana dia ke investor atau gimana gitu. Terima kasih. Oke, mungkin untuk saudara itu ada tiga yang kami paham pertanyaan, tapi kami nggak menangkap poin dari pertanyaan. Seberapa boleh diulang? Mungkin dari poinnya saja, nggak usah dari mana, tapi poinnya saja boleh diulang. Pertama, diatur di mana? Kriteria saudara yang disebutkan tadi kayak kriteria identifikasi, dan dua, searjen apa jika aset tidak berwujud itu di konteks kualitas neraca itu sangat berpengaruh. Di situ saya
salah mengakui bahkan tidak diakui, impactnya mau kemana ya? Investor kan ada kemana? Mohon maaf untuk pertanyaan kedua tadi searjen apa itu maksudnya gimana ya? Sepenting apa dia di kualitas neraca yang sedang kita bahas? Aset tak berwujud ini. Iya. Yang ketiga, Impactnya ya. impactnya jika salah pengakuan yang itu dia berwujud tadi salah pengakuan, lalu bahkan jika tidak diakui. Baik, pertanyaan dari kelompok 1 akan digunakan dijawab nanti. Selanjutnya kita akan membahas untuk pertanyaan ketiga dari kelompok 6. Adapun pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi tantangan pengakuan terhadap aset tak berwujud seperti merek dan modal manusia dalam penyajian neraca kepada kelompok 12? Ini berkaitan ya sama pertanyaannya si Riko tadi. Merek. Cuman kalian kaitkan yang pertanyaan Riko tadi ke kan efeknya ke neraca ya, ke keputusan investor nanti bagaimana. Coba nanti kalian kaitkan dengan tingkat materialitas dari si aset tak berwujud. Nah, di sini saya menjawab pertanyaan pada Tirna. Sebelumnya, mohon maaf nih, itu bukan modal manusia, tetapi human resource atau sumber daya manusia. Nah, jadi tantangan pengakuan terhadap aset tak terwujud seperti merek dan human resource atau sumber daya manusia disebabkan karena pengukuran yang dapat diandalkan sulit dicapai. Untuk mengatasi tantangan ini, di paper juga menekankan pentingnya pendekatan aset liability yang mengutamakan pengakuan dan pengukuran berdasarkan substansi ekonomi, bukan sekedar tujuan. Lalu selain itu di paper juga menyarankan bahwa integrasi aspek sosial dan keberlanjutan atau ESG dalam pelaporan keuangan modern dapat membantu mempresentasikan nilai dari aset tak terwujud secara lebih menyeluruh, meskipun tidak selalu diakui secara langsung dalam neraca. Kepada teman-teman, bagaimana jawabannya Bapak? Bagaimana kata jawabannya Mas? Tapi sebenarnya itu bukan modal manusia, kalau istilahnya itu adalah intellectual capital. Ya, intellectual capital itu memang mengacu pada human resource atau sumber daya manusia yang artinya adalah karyawan dari perusahaan tersebut. Dulu tahun 2013-14 riset tentang intellectual capital itu sangat hits
keempat dari tim 2. Mereka bertanya, pada paper pengaruh sosial dalam penyajian neraca, contoh kinerja sosial yang dimana dapat meningkatkan goodwill. Bagaimana Bapak? Dari sini saya ulangi, pada paper pengaruh sosial dalam penyajian neraca, apa contoh kinerja sosial di mana dapat meningkatkan goodwill. Nah, contoh kinerja sosial yang dimana dapat meningkatkan goodwill. Nah, teman-teman tahu bahwa goodwill itu adalah aset terwujud yang mencerminkan nilai lebih dari suatu perusahaan. Nah, ini dapat berbentuk seperti reputasi, hubungan pelanggan, dan nilai sosial dari perusahaan. Nah, contoh kinerja sosial yang gimana sih? Nah, jadi contoh kinerja sosial yang dapat meningkatkan goodwill itu adalah kinerja sosial yang dapat meningkatkan goodwill itu adalah kinerja sosial yang proaktif seperti kepedulian lingkungan, etika kerja, kontribusi terhadap masyarakat, dan dapat meningkatkan persepsi positif publik, memperkuat reputasi, dan berkontribusi pada peningkatan nilai goodwill yang dicatat dalam laporan proses keuangan saat terjadi akuisisi atau penilaian nilai wajar. Untuk tim 2, bagaimana tim 2? Baik, selanjutnya kita pertanyaan terakhir. Di sana dinyatakan Pada terdapat pendapatan dan beban, tapi pada judul topik kalian laporan posisi keuangan. Jelaskan mengapa kalian membahas pendekatan pendapatan beban, padahal pendapatan dan beban lebih identik pada laba rugi. Ketiga, ada alasan mengapa kami membahas pendekatan pendapatan dan beban. Dari sini, pertama kami mengambil referensi dari artikel atau buku ini. Di sini kami menyimpulkan bahwa pada tahun 1930, intinya pada tahun ini mereka menyusun laporan posisi keuangan asing menggunakan pendekatan pendapatan dan beban. Dan di sini kami melihat bahwa seharusnya kan pendapatan beban ini pada laporan laba rugi. Jadi kami melihat di sini ada hal menarik yang bisa kami bahas, yang dimana pada 1930 pendapatan dan beban ini mengalami masalah karena menerapkan pendekatan pendapatan dan beban pada neraca. Terus selanjutnya dari masalah itu ada artikulasi bahwa pendekatan pendapatan beban itu diorientasikan kepada aset dan liabilities untuk masuk ke pada neraca. Nah, artikulasi ini berguna untuk memisahkan bahwa pendapatan dan beban itu pada bagian laporan laba rugi dan aset dan liability itu pada bagian laporan posisi keuangan.
Jadi alasan kami menganggap membahas pendekatan pendapatan dan beban karena kami melihat ada hal yang menarik untuk bisa dibahas. Terima kasih. Bagaimana tim 3 apakah jawabannya sudah memuaskan? Baik, kelompok 12 bagaimana dengan pertanyaan dari tim 1 tadi? Apakah sudah siap untuk menjawab? Oke, masalah artikulasi dan non-artikulasi tadi kelompok 12 mengartikannya sebagai apa? Apa konsep dasar dari artikulasi dan non-artikulasi? Ini sebenarnya menarik ya, karena konsep ini menarik. Kenapa? Karena selama ini kita tahunya cuma melaporkan, kita cuma bikin jurnal ke buku besar, kemudian ke jurnal penyesuaian, kertas kerja, jadi laporan keuangan gitu. Kita cuma tahu sebatas itu selama ini. Tapi makna dibalik penyusunan itu pada akhirnya di mata kuliah ini kita dapat bagaimana cara pengukurannya, ada biaya apa, nilai wajar, ada historical cost dan lain-lain gitu kan. Nah, sekarang ada konsep artikulasi dan non-artikulasi di laporan posisi keuangan yang kaitannya ke actual base dan base basis. Ada yang ini nggak yang bisa menegaskan kembali konsep dasar dari artikulasi dan non-artikulasi? Udah semua kan? Audiens kalau ada ini juga silakan berpendapat. Menurut kami artikulasi pada paper itu mengartikan bahwa adanya hubungan contohnya pada laporan posisi keuangan atau pada laba rugi atau pada ekuitas dan pemegang saham. Jadi artikulasi itu adanya hubungan kepada hal yang lain. Kalau non artikulasi kami membaca di paper adanya pemisah yang dimana di paper kami baca artikulasi itu untuk memisahkan yang seharusnya bisa dipisah. Sebagai contoh pada paper 1935 dia menyatukan bahwa pendekatan pendapatan dan beban itu dibuat neraca. Nah, dengan artikulasi itu dipisahkan yang dimana pendekatan pendapatan dan beban itu dipisahkan menjadi laporan laba rugi. Kalau dalam penyusunan laporan keuangan, laporan pertama yang kita buat apa? Laba rugi ya. Hasil dari laba rugi itu kemudian laporan apa yang kita buat? Perubahan entitas. Ya. Kemudian dari perubahan entitas ke posisi keuangan.
bisa tidak langsung mempengaruhi saldo akun karena masih memakai cash basis. Sedangkan kalau kita sudah pakai accrual basis, itu dia akan berkaitan, makanya dibilang sama O'Neill tadi pada tahun 1935 ketika semua orang ketika masih menggunakan cash basis, ya tidak terjadi artikulasi atau istilahnya non artikulasi. Nah, kapan lagi laporan posisi keuangan ini menjadi tidak terartikulasi ketika manajemen ingin membuat laporan proforma atau laporan yang untuk melihat proyeksi di tahun-tahun berikutnya, ibaratnya forecasting, bahasa Indonesia forecasting atau proforma. Jadi kita mau melihat kinerja tahun depan itu bisa tidak berkaitan antara laporan laba rugi atau laporan posisi keuangan. Jadi kita menentukan proforma itu target kita berapa tahun depan, 15% misalnya. Ya, kita hitung dari laporan posisi keuangan pada periode ini misalnya. Tapi terkait nggak dengan laporan laba rugi? Kita tidak melihat kaitannya ke kinerja keuangan perusahaan pada periode tersebut. Jadi misalnya asetnya sekarang 100.000 misalnya totalnya, perusahaan ingin menaikkan 200%, berarti jadinya berapa tahun depan? Berapa? Berarti sidang belajarnya matematika dasar kan nggak bisa. Sekarang asetnya 100.000, kalian mau menargetkan kinerja kalian 200%, jadi berapa kalian melaporkan aset di laporan proforma kalian? Berapa? 200. Oke, jadi ada itu pembeda dasar dari artikulasi dan non artikulasi. Oke, paham semuanya? Mana tahu nanti ditanyakan waktu UAS. Ya, udah selesai semua. Nomor 12 bagaimana pertanyaan dari saudara? Oke, mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Rino tadi. Tadi ada 4 atau 3 ya? 4 pertanyaan 3. Oke, yang pertama tadi pertanyaannya itu diatur di standar akuntansi mana terkait kriteria aset berwujud tadi. Nah, kalau dia standar internasional itu diatur di International Accounting Standard nomor 38 terkait intangible asset yang diterbitkan oleh IASB. Kemudian kalau standar nasional itu diatur di PSHK nomor 19 terkait aset berwujud. Yang versi adaptasi dari International Accounting Standard nomor 38 oleh DSAK IAI Dewan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Oke. Kemudian yang kedua, seperti apa atau selanjutnya apa aset yang berwujud ini terhadap kualitas neraca? Tentunya ya, tentunya sangat penting yang dimana di era ekonomi sekarang ini, ekonomi digital sekarang ini dan berbasis pengetahuan aset berwujud seringkali itu menjadi penentu utama nilai ekonomi perusahaan. Kemudian mewakili keunggulan kompetitif dan daya saing jangka panjang. Terus dampaknya apa terhadap kualitas laporan posisi keuangan, ya kan? Itu tentunya transparansi tentunya. Tanpa pengakuan aset terwujud, laporan digital dari harus mencerminkan kekayaan yang sebenarnya atau nilai yang sebenarnya. Yang kedua itu relevansi. Informasi tidak hanya cukup relevan bagi investor atau analisis yang ingin menilai potensi pendapatan di masa depan. Yang
keterbandingan. Perusahaan dengan pendekatan akuntansi berbeda bisa tidak selalu jika sebagian aset tak berwujud tidak diakui. Kemudian apa dampaknya jika aset berwujud tidak diakui? Itu ada dampak negatifnya. Itu yang pertama, undervaluation perusahaan, yang dimana investor nantinya bisa menilai perusahaan itu sangat rendah, gitu, sangat rendah dari nilai sesungguhnya. Yang kedua, distorsi rasio keuangan, yang dimana return on asetnya itu atau ROA, aset turnover dan debt to asset menjadi bias karena di denominasi aset terlalu kecil. Kemudian ada yang ketiga, laporan tidak mencerminkan sumber daya yang strategis. Yang keempat, menyulitkan analisis merger dan akuisisi. Kemudian seperti apa tingkat integritas dari aset tak berwujud itu? Untuk aset berwujud jika nilai signifikan total aset maka wajib diungkapkan dan diukur secara akurat. Kalau yang kedua, jika aset menghasilkan arus kas besar atau berperan dalam strategis bisnis jangka panjang, itu biasanya dianggap sebagai material. Bagaimana teknis atau pengajarannya sudah ada ini? Baik. Terima kasih kepada tim 12 atas pemaparannya. Kritik saran. Ada pertanyaan lagi? Tadi saya potong-potong kan, sorry. Biar langsung connect. Ada tambahan lagi? Atau di luar dari pertanyaan daftar pertanyaan ini ada? Ada nggak ya? Karena udah kenal dengan laporan posisi keuangan, tinggal ini adalah teorinya. Kenapa dia tadi ada asset liability approach, revenue expense approach, itu kan pendekatan-pendekatan teoritis. Tapi saya yakin prakteknya kalian tidak mampu untuk membuat laporan keuangan yang baik. Serius, ada lagi? Tidak ada? Yakin? By the way, ini pertemuan terakhir saya di kelompok di kelas ini ya, di kelas teori akuntansi. Besok Selasa sama Rabu minggu depan itu Pak Marbun yang masuk sendiri karena saya cuti. Jadi pertemuan 15 itu kebetulan habis di Rabu minggu depan. Nah, tapi kelas B masih ketemu Mekopen sama saya sampai nanti saya berangkat untuk sekolah. Jadi tinggal kita nggak ketemu lagi di kelas teori akuntansi. Jadi saya nggak ketemu lagi sama anak-anak A, tapi saya masih ketemu sama anak-anak B di kelas Mekopen. Oke? Oke? Ada lagi? Tidak? Kalau tidak kita tutup. Jadi Pak Marbun nggak bisa, udah 2 kali ya Pak Marbun nggak? Termasuk minggu lalu hari Rabu karena ngurus angkatan 2021 persiapan kompre. Hari ini ada kuliah apa tadi gitu ya. Kemudian yoga, kelompok yoga yang pulang itu kemungkinan besok. Saya udah tanyakan ke Pak Marbun, katanya besok aja. Jadi persiapkan presentasi untuk hari Rabu besok, ya. Ada lagi? Tidak, cukup? Cukup? Oke, mari kita bubar. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada ibu dosen yang telah memberikan arahan dan pengetahuan baru. Kita sudah masuk ke sesi akhir dan sebentar ini. Apakah kelompok 12 ada yang mau disampaikan? Baik,
karena pembukaannya dengan doa, penutupnya dengan doa. Baik, sesuai ketentuan nomor 12, mari kita menutup hari ini dengan doa